Firman Tuhan hari ke-219, 7 Agustus 2025, Kitab Mazmur pasal 63 ayat 8. Perikop, rindu pada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-219, tanggal 7 Agustus tahun 2025, diambil dari Kitab Mazmur pasal 63 ayat yang ke-8 dengan perikop rindu pada Allah. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Itulah perikop firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap mengumandangkan apa yang menjadi pedoman kita selama bulan Agustus. Kita lihat dengan pedoman kita dalam bulan Agustus dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-8 dengan inti adalah jangan berbohong satu sama lain, sebab hidup yang lama sudah berakhir dengan sifat-sifat yang sudah dilepaskan. Sekarang sudah menjadi hidup baru, manusia baru yang saling diperbaharui oleh Sang Penciptanya, karena manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya. Jadi Tuhan Allah bertanggung jawab untuk memperbaharui manusia ciptaannya yang diciptakan sesuai dengan gambarnya. Jadi selama bulan Agustus adalah merdeka dari perbuatan-perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Dan sebagai transformasi spiritual, merdeka dari perbuatan-perbuatan dosa dan menghilangkan hidup lama yang penuh dosa menjadi hidup baru bersama dengan Yesus Kristus. Itulah pedoman kita selama bulan Agustus tahun 2025. Kita juga sedang merayakan kemerdekaan dalam bulan ini, artinya bebas dari penjajahan Belanda. Ada sifat itu sama seperti kita juga merdeka dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa makna dan apa latar belakang Daud mengatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Artinya menyerahkan sepenuhnya. Apa latar belakang Daud menyampaikan kata-kata ini? Di sini kita lihat latar belakangnya adalah ayat ini merupakan bagian dari nyanyian pujian yang ditulis oleh Daud. Jadi Daud menulis nyanyian, salah satu diantaranya adalah ayat ini. Karena kenapa?
ketika ia berada di padang gurun, ditulislah ayat ini, nyanyian Daud. Dan dalam konteks Mazmur 63 ayat 1 dikatakan bahwa Daud mengatakan kerinduannya yang mendalam untuk kehadiran Tuhan. Dia sangat merindukan kehadiran Tuhan. Dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Dan kalau kita melihat Mazmur 23 ayat 6 dikatakan bahwa kemurahan dan kebajikan belaka mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi tidak ada celah dalam diri Daud untuk berbuat yang tidak baik. Kemurahan dan kebajikan belaka seumur hidup, dan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya diri dia dijadikan sebagai rumah Tuhan karena diciptakan sesuai dengan gambarnya. Memang kita kalau sudah menyediakan diri kita menjadi rumah Tuhan, sulit kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kenapa masih bisa kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kita menganggap diri kita bukan rumah Tuhan, sehingga kita bisa berbuat apa mau kita seenaknya, ya. Maka tapi ada kalanya, ya, kalau orang tegas itu bahkan kadang-kadang bisa menjadi single fighter. Orang menyatakan yang benar itu bisa diejek oleh orang lain. Wah, apa itu katanya? Tidak benar. Nah, sedangkan ada dasar kita untuk membuat suatu hal-hal, kita courage menyampaikan sesuatu. Pernyataan daripada Petrus dan Yohanes waktu mereka berada di dalam pengadilan mahkamah agama. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes memberitakan firman Tuhan, selalu mengatasnamakan Yesus. Bertobatlah pada saat waktu Roh Kudus datang di Yerusalem. Petruslah yang membaptis sampai 3.000 orang bertobat. Bertobatlah. Nah, ini dilihat oleh kaum mahkamah agama. Petrus, jangan lagi kau memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Tidak boleh, dilarang. Maka dibawa mereka mau dieksekusi. Mau dieksekusi oleh mahkamah agama. Tapi Petrus dengan berani mengatakan dalam Kisah Para Rasul 5 pasal 5 ayat 29, dengan gagah berani mengatakan, kami lebih turut kepada Allah daripada manusia. Artinya Petrus mengatakan lebih turut kehendak Allah daripada kehendak saudara-saudara. Kira-kira begitu kepada kaum Yahudi. Nah, memang ini dibalas kontan oleh Petrus. Pada saat dia juga pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali, tapi hari itu dibalas oleh Petrus bahwa kami lebih turut daripada Allah daripada manusia. Ikon olwando ibadi debata asa di jolma. Kira-kira begitu ininya bahasa Bataknya. Nah, jadi artinya dalam pemberitaan firman Tuhan itu tidak pernah ada keraguan. Kemudian kalau Daud tadi mengatakan dia selalu bersama dengan Tuhan sepanjang masa, dan ada pernyataan dia dengan ungkapan yang sangat-sangat mendalam, jiwaku melekat kepadamu
Jadi kalau jiwa kita sudah melekat pada Tuhan, aman. Jadi ada orang mengatakan, wah September ini mungkin bahaya, rapture September. Ya, ada khotbah. Wah, ini begini, ini. Memang itu boleh, tapi kita tidak perlu khawatir. Mau apa? Sebab kejadian-kejadian yang kita alami bukan hanya sekarang. Waktu Gunung Krakatau meletus, berapa ribu hancur. Apakah pada saat itu tidak Tuhan akan datang? Waktu Danau Toba juga hancur. Apa? Semua itu terjadi. Tapi kita tetap berfokus pada firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Perlindunganku adalah Tuhan. Dia menolong saya setiap saat dan itu terbukti. Begitu saja. Kalau mati dan kematian, ya wajar, tidak ada masalah. Namun kedatangan Tuhan memang benar. Bumi lama hilang, langit hilang, semua hilang. Datanglah Yerusalem yang baru. Kemarin saya katakan Yerusalem yang baru adalah 2.400 km panjang, lebar dan tinggi. Temboknya 60 meter. Di situ Allah berkuasa. Itu akan didatangkan. Dan di sana semua orang akan menyembah Dia. Tidak ada gereja di sana, tidak ada masjid, tidak ada pura, tidak ada. Tidak ada, semua itu tidak ada lagi. Jadi tidak benar kalau kita menghadap nanti ditanya agamanya, ditanya eksistensi, tidak ada. Yang datang ke sini ada yang beriman. Yang beriman. Nah, jadi kita jangan terlena dengan adanya misalnya seperti dulu juga Malvin Sibuya mengatakan bahwa hari Tuhan sudah datang. Hari Tuhan itu bagi kita setiap saat sudah datang. Bukan akan datang. Hari ini sudah datang hari Tuhan. Hari ini. Makanya ya, orang bodoh ya tutup mata dan mati. Tapi kalau orang bijak tahu datangnya bahaya. Itu disampaikan oleh Amsal. Jadi orang bodoh tutup mata dan mati, orang bijak tahu datangnya bahaya. Apa beda orang bodoh dan orang bijak? Sedikit saja bedanya. Orang bodoh dan orang cuma sedikit. Kalau orang bijak berpikir dulu baru bertindak. Itu orang bijak. Kalau orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Tidak melihat apa akibatnya. Nah, kalau dalam bahasa Sunda orang bilang bahwa kalau orang pintar itu engke kumaha. Bukan kumaha engke. Nah, jadi kita selalu berpikir nantinya bagaimana. Bukan bagaimana nanti. Kalau nantinya bagaimana, kita siap. Maka saya di sini berdiri tidak bisa menjamin kalau saya masih hidup 2 jam lagi. Tidak bisa. Siapa bisa jamin? Atau setengah jam lagi tidak bisa menjamin. Karena ya Allah setiap saat bisa merubah situasi. Kuncinya adalah kita berserah kepada Tuhan. Pasrah dan berserah kepada Tuhan. Itu saja. Jadi dalam Mazmur 46 ayat 2 tadi mengatakan mengandalkan Tuhan dalam setiap perlakuan kita. Walaupun pasal 62 ayat 3, pasal 46 ayat 3 dikatakan walaupun bumi bergoyang, laut bergelora, semua gunung-gunung itu remuk, jangan takut. Jangan takut. Itu sudah dinubuatkan. Itulah tandanya kalau Tuhan eksis sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat ada keadaan alam, semuanya perang Arab Israel itu Tuhan masih eksis. Tuhan mengatakan saya berada di situ apapun terjadi. Jadi kita jangan khawatir. Sekarang kehendak-Mu lah yang jadi. Itu yang perlu kita sampaikan. Bukan kita mengatakan oh September nanti begini ini begini. Jangan, kita jangan melakukan, jangan. Semua itu sudah terjadi.
Dulu-dulu juga sudah terjadi. Jadi gempa bumi itu bukan sekarang. Gunung Krakatau lebih hebat gempa bumi sampai ke seluruh dunia. Tahun berapa itu coba? Tahun berapa? Dulu juga sudah ada. Jadi janganlah kita mengatakan oh ini karena hebat di sana. So ini perang dunia ketiga. Tuhan menjaga kita. Kalau kita memang mati dalam peperangan itu, dalam pertempuran itu, dalam gelombang itu, ya. Kalau kita sudah siap dengan Tuhan, apa salahnya kita pindah tempat dari dunia ini ke tempat lain, ya kan? Sambil menunggu kita. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir hidup ini. Pakailah Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Itu. Dan semua pertolongan Tuhan itu terbukti bagi kita. Tidak hanya konsep, tidak hanya omon-omon. Dan kalau Tuhan mengatakan mengasihi dunia, Dia buktikan dengan kedatangan Yesus Kristus untuk membela kita. Terbukti kan? Tidak ada yang tidak terbukti. Semua nubuatan Tuhan itu terbukti. Sekarang Dia mau datang menjemput kita. Kapan Dia datang? Apakah hari ke-7, hari ke-5, hari ke-6? Kalau hari ke-7 berarti 7.000 tahun lagi. Kalau hari ke-6 6.000 tahun. Karena satu hari bagi Tuhan 1.000 tahun bagi manusia. Inilah Daud sangat-sangat peduli di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu. Ini menunjukkan kecintaan dan kepercayaan Daud meskipun dalam keadaan sulit. Ya. Kalau kita memang bisa bayangkan, apa mungkin sebuah batu ya, bisa memecahkan topi baja oleh Goliat kalau bukan campur tangan Tuhan. Tapi itu mau dipakai Tuhan, bahwa Tuhan bisa memakai orang yang paling rendah, yang paling hina untuk menunjukkan kekuatan Tuhan. Itu yang mau ditunjukkan Daud. Dan masih banyak saudara-saudara yang besar-besar ini. Tapi Daud seorang gembala. Karena Tuhan melihat Daud sebagai gembala menjaga domba-dombanya yang sangat baik. Itu role model. Nah sekarang Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik dan mau berkorban untuk mengamankan dombanya. Pengorbanan Yesus untuk manusia itulah role model bagi kita. Nah sekarang kita bicara masalah Daud. Jadi meskipun dalam keadaan sulit Daud tetap. Nah para teolog, jadi ini para teolog sering menginterpretasikan ini sebagai cerminan dari suatu kehidupan spiritual yang intim dan penuh dedikasi, ya, menunjukkan bahwa dalam segala keadaan persatuan dengan Tuhan adalah yang paling utama atau disebut utara sejati. Jadi kalau kita sudah mempunyai utara sejati adalah Tuhan, semua akan jelas. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagimu dan membimbing kamu di jalan yang kamu tempuh. Bukan main firman Tuhan kepada kita. Dan itu firman itu bisa dimateraikan pada kita pada saat kita dibaptis, pada saat kita sidi, pada saat kita melangsungkan pernikahan, pada saat kita ditahbiskan menjadi hamba Tuhan. Maka peganglah ayat yang kita miliki pada saat kita dibaptis, pada saat kita disidi atau maka tidak kok kaporseon, pada saat kita melangsungkan pernikahan bagi yang menikah, pada saat kita ditahbiskan menjadi hamba Tuhan yang menjadi pendeta, diakonis dan segala macam para ladu. Pegang itu. Itulah pegangan kita. Jadi di sini dikatakan bahwa jiwaku melekat kepadamu.
Ini pernyataan Daud yang sangat-sangat mendalam. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita hatiku dan terang bagi jalanku. Itu pedoman daripada Daud. Nah, kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 3, apa di pikiran Daud? Kita lihat, Daud sudah menang dalam peperangan dan dia sudah sebagai raja. Apakah dia tidak berpikir? Dia berpikir, Nathan, saya tinggal di istana yang mewah, terbuat dari kayu ares dari Libanon. Saya hendak membangun bait suci, tempat peti perjanjian Tuhan yang selama ini berada di Kemah. Bukan main. Pikiran Daud yang sangat-sangat mendalam hubungan dengan Tuhan. Dia memikirkan apa kebutuhan Tuhan. Coba, Daud memikirkan kebutuhan Tuhan. Sekarang siapa yang pernah memikirkan kebutuhan Tuhan? Apa bilang Nathan? Lakukanlah. Kamu sudah diberkati. Tapi malam itu juga Allah berbicara kepada Nathan. Nathan katanya, sampaikan kepada Daud, bukan dia yang membangun bait suci bagiku, tetapi dari keturunannya, anak kandungnya sendiri yang membangun bait suci. Itulah namanya Salomo. Dan katakan kepada dia, dari keturunannya lah yang menjadi raja segala raja, dan pemerintahannya kelak selama-lamanya di Sion. Itulah Yerusalem yang baru. Itulah kedatangan Yesus ke dunia ini yang menyatakan dia raja segala raja, pemimpin segala pemimpin. 2 janji diberikan oleh Tuhan akibat daripada pikiran Daud. Pikirannya itu menjadi nasib dia. Maka Stephen Covey mengatakan begini, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Nasib Daud ditentukan oleh pikirannya. Karena dia berpikir hendak membangun bait suci, maka dia diberikan 2 janji oleh Allah. Keturunanmu yang membangun bait suci Salomo, dan dari keturunanmu yang menjadi raja segala raja, Yesus Kristus. Jelas, pikiran kita dihargai oleh Tuhan. Jangan pernah kita berpikiran negatif. Norman Peale mengatakan, the imaging thinking result of positive. Berpikirlah positif, hasilnya menjadi baik dan kita menjadi sehat walafiat. Itulah dikatakan di sini, Daud, jiwaku melekat pada jiwamu. Daud berdiri di depan seluruh sidang, kemudian pada saat dia berpidato dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 2. Jadi ini juga disampaikan Daud di depan sidang daripada jemaat Allah. Yaitu di waktu Daud berdiri di depan seluruh sidang, ia berkata, dengarlah hai saudara-saudara dari kaum dan seisi rumahku. Daku ingin membangun rumah persemayaman bagi tabut perjanjian Tuhan dan bagi tempat kakinya, dan aku telah menyediakan semua yang diperlukan untuk itu. Daud mempersiapkan. Kita lihat dia mengumpulkan semua besi, emas, dikumpulkan semua, terkumpul dengan cukup untuk membangun bait suci. Itulah kehebatan Daud. Bagaimana respon Tuhan Allah hal ini?
Tuhan Allah mengatakan, Nathan sampaikan kepada Daud, saya tidak pernah mengeluh walaupun saya berada di kemah selama dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Saya tidak pernah mengeluh, kata Allah. Dan tidak pernah bertanya kepada saya siapa yang menanyakan hal itu. Tidak pernah ada bertanya. Disinilah penghargaan Allah yang sangat besar kepada Daud. Tetapi Daud katanya, dialah satu-satunya memikirkan saya yang selama ini berada di kemah. Maka janji Allah kepada Daud ada dua yang disampaikan. Setelah Allah menyatakan janji tersebut kepada Daud, apa disampaikan oleh Daud? Apakah dia dengan busung dada atau dengan bangga, wah hebat saya begini? Tidak. Daud pergi berdoa di bait suci. Doanya adalah, Tuhan, saya tidak layak menerima itu, mengingat keberadaan saya yang sangat hina ini. Coba. Padahal kemurahan dan kebajikan sudah meliputi dia seumur hidup. Dan dia berada di rumah Tuhan. Tapi dia mengatakan, saya tidak layak Tuhan menerima itu. Tapi ada pesan yang sangat mendalam dalam. Tuhan, lakukanlah apa yang sudah kau janjikan itu, supaya orang melihat semuanya itu terjadi. Itulah doanya. Bukan dengan bangga dia. Dia itu doa daripada Daud. Saya tidak layak. Tapi lakukanlah. Kau sudah menyampaikan hal itu. Dan kita pun, kalau kita berpesan kepada Tuhan, lakukanlah apa yang terbaik bagi kita. Kalau misalnya cita-cita kita belum tercapai, kita mohon supaya dilakukanlah apa keinginan Tuhan. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang masuk kita dalam pasal yang kedua, itu apa tujuan daripada perikop ini? Apa tujuan? Tujuan daripada Mazmur pasal 63 ayat 8 ini, tujuan utama adalah kerinduan yang mendalam untuk berusaha dalam hadirat Tuhan. Jadi ada kerinduan yang sangat mendalam supaya Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Inilah tujuan utamanya. Jadi kerinduan kita supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, serta pengakuan akan dukungan ya dan perlindungannya. Jadi tujuan utamanya adalah kerinduan kita untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan sekaligus menginginkan pengakuan dan perlindungannya. Kita diakui sebagai anak Allah dan perlindungannya. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Dalam konteks spiritual, hal ini menunjukkan bahwa ketika kita berkomitmen untuk mendekat kepada Tuhan, jadi kita berkomitmen untuk dekat kepada Tuhan, kita akan berusaha betapa kuatnya pegangannya dalam hidup kita, bahkan menjalani berbagai tantangan. Hubungan yang intim dengan Tuhan salah satu cara untuk mengatakan utara sejati kita. Jadi artinya hubungan intim dengan Tuhan itulah utara sejati kita. Kalau kita tadi memang rindu, tujuan utama rindu kehadiran Tuhan dalam diri kita dan memohon pertolongan dan kekuatan dari Dia, maka cara adalah
menentukan utara sejati kita, intim, berpengalaman dengan Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Jadi Yesus juga mengatakan gembala yang baik. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, mengandalkan Tuhan dalam segala hal akan membantu kita menghadapi setiap tantangan. Keyakinan bahwa Dia selalu bersama kita, Dia selalu hadir dalam diri kita. Itulah yang menjadi tujuan utama daripada perikop ini. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan. Artinya terjamin kalau kita sudah bersama Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin ketiga. Apa pesan moral daripada Mazmur pasal 63 ayat 8? Pesan moral ayat ini adalah kita, ya, dan tentang kesetiaan dan pencarian yang tulus kepada Tuhan dan menjadikan utara sejati kita. Jadi jelas pesan moralnya adalah tentang kesetiaan, mencari Tuhan dengan tulus dan menjadikan utara sejati kita. Dan Daud sudah mengatakan utara sejati dia adalah Tuhan dengan mengatakan, jiwaku melekat kepadamu, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Jadi jelas pesan moralnya adalah Daud benar-benar jiwanya melekat kepada Tuhan. Itu yang mau kita sampaikan. Apakah kita pencarian yang tulus untuk bersama dengan Tuhan? Mari kita buktikan dengan diri kita masing-masing, ya. Kemudian dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah tempat perlindungan kita, tidak perlu takut apapun terjadi. Bahkan walaupun terjadi perang dunia ketiga atau pertempuran hebat, jangan takut. Tuhan ada di dalamnya. Tuhan lebih tahu daripada kita. Semua, misalnya Presiden Donald Trump Amerika mau merencanakan ini, semua Tuhan melihat dari atas. Jadi apapun dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia, mau jelek mau baik, Tuhan mengawasi. Kita jangan ragu. Jadi jangan pernah kita ditakut-takuti. Wah, nanti begini. Jangan. Mau perang dunia, mau hancur semuanya, silakan, karena Tuhan ada di dalamnya. Kecuali Tuhan tidak mengawasi. Tuhan mengawasi. Jadi kita nggak usah ragu. Jangan ditakut-takutin. Wah, di September ini nanti begini, ini begitu. Jangan. Pikirkan hari ini. Berikanlah pada kami makanan secukupnya pada hari ini. Besok kita tidak tahu, karena kita tidak bisa menjamin kalau besok kita masih hidup. Itu makanya hari ini, ya. Kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu, berikanlah makanan bagi kami cukup pada hari ini. Karena kita tidak bisa menjamin kalau besok masih hidup, maka dikatakan hari ini. Jadi bukan seperti orang kaya, ya, dikatakan, wah, ini persiapan untuk masa depan. Begini, 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 miliar tabungan. Rumah-rumahnya dibangun gedung dan juga gandum ada stok. Kemudian pada suatu saat dia duduk tenang. Cukup sudah Tuhan. Apalagi? Semua sudah lengkap. Kalau kita dalam Injil Lukas itu, ya, seorang kaya itu sudah cukup. Untuk masa depan sudah terlengkapi. Saya tinggal tenang, makan, minum, tidak perlu lagi capek. Gedungnya sudah diperbaiki, gedung gandumnya diperbaiki. Tapi apa kata Tuhan? Malam ini nyawamu saya ambil. Siapa pemilik hartamu? Selesai. Maka doa Bapa kami itu harus kita renungkan dengan baik. Mengapa Yesus mengatakan, berikanlah pada kami hari ini makanan secukupnya. Hari ini, bukan untuk besok.
Ya karena itu tadi, tidak bisa menjamin kalau kita masih hidup besok. Nah itu. Nah makanya kalau orang bodoh masih bisa menjamin besok dia masih hidup, maka dia mengatakan adalah kumaha engke, bukan engke kumaha, karena dia berleha-leha, berdoa, besok masih sempat, udahlah hari ini ke gereja, ada pariwisata, udah kita wisata dulu lah, ada tinju, udah kita minum tinju, jam 10 nanti besok juga masih ada gereja. Nah inilah orang bodoh ya, orang bodoh seperti itu, karena dia masih menjamin besok dia masih hidup. Tapi kalau orang bijak, saya tidak bisa menjamin hidup besok. Kalau ada kesempatan dalam komunitas bertemu dengan Tuhan, kita siap untuk bertemu. Jadi artinya kita tidak menyepelekan waktu bertemu dengan Tuhan. Apakah itu di mana, tempat mana, setiap ada undangan komunitas kita harus layani. Itulah makanya orang pintar tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh menutup mata dan mati. Beda orang bodoh dan orang pintar adalah berpikir dulu baru bertindak. Orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Sekarang kita masuk dalam tahap yang keempat. Apa implementasi daripada Yesaya pasal 63 ayat 8 ini? Apa penerapannya, bagaimana? Kita lihat secara praktis ya. Dapat diwujudkan dengan menghabiskan waktu secara teratur dalam doa dan meditasi atau atas firman-Nya. Jadi implementasinya adalah diwujudkan dengan menghabiskan waktu secara teratur dalam doa dan meditasi atas firman-Nya. Itulah implementasinya. Melakukan diskusi mendalam sesama iman di gereja juga dapat membantu memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Di mana saja komunitas yang membicarakan atas kebesaran Tuhan. Nah, melibatkan diri dalam pelayanan atau aktivitas yang memuliakan nama Tuhan. Jadi setiap ada yang namanya memuliakan nama Tuhan, kita hadir. Jangan pernah kita tunda, kita ikuti. Jangan ada orang ya, mau pergi ke gereja, mau mendengar khotbah, ditanya siapa yang memberi khotbah? Wah, Pralado Sintua Sianu. Wah, akhirnya dia tidak pergi. Karena dia melihat si A itu 3 role model. Nah, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, jangan lihat orangnya, tapi dia dipakai oleh Tuhan dalam menyampaikan firman itu di mesbah. Siapapun orangnya, apakah dia golongan rendah atau golongan hebat atau yang memang tidak terkenal, jangan pernah. Jadi ada orang jemaat itu bertanya, oh yang berkhotbah itu pendeta siapa? Oh ya, kita berangkat semua, itu bagus. Tidak ada yang bagus dan buruk berkhotbah, tapi dia menyampaikan firman Tuhan adalah nyata dan kebenaran. Itu. Jadi jangan kita memilah-milah siapa pemberi firman, jangan. Tapi apa yang disampaikan, baca. Hari ini firmannya ini, kita bisa baca apa latar belakang, apa tujuan, apa pesan moral, apa implementasi, itu yang perlu kita pikirkan. Setiap firman Tuhan harus kita pikirkan dari 4 segi. Apa latar belakang? Kenapa firman itu muncul? Kemudian yang kedua, apa tujuannya bahwa munculnya firman tersebut? Nah kemudian apa pesan moralnya bagi kita kalau itu kita dengar? Nah kemudian bagaimana penerapannya? Ini kita harus selalu memilah dari 4 segi dalam setiap firman Tuhan yang kita dengar. Latar belakang, tujuan utama, pesan moral, dan implementasi. Nah seperti hari ini implementasinya adalah dikatakan secara praktis dapat diwujudkan dengan menghabiskan waktu secara teratur dalam doa dan meditasi atas firman-Nya. Kenapa teratur? Jangan hari ini disampaikan, besok tidak. Atau kita pergi bertamasya ke tempat lain, tidak lupa membaca firman, tidak bisa. Mau bertamasya
mau pekerjaan penting, mau apapun, firman Tuhan jangan pernah bolong kita membacanya. Itu yang mau disampaikan. Jangan karena stimulus pergi pariwisata kita tinggalkan firman Tuhan, jangan. Ya. Firman Tuhan selalu kita. Itulah implementasi daripada perikop ini. Nah, melibatkan diri dalam pelayanan atau aktivitas yang memuliakan nama Tuhan juga merupakan cara yang baik untuk menjadikan bahwa kita akan rindu kehadirat Tuhan sebagai utara sejati kita. Jadi dengan kerinduan kita, utara sejati kita Tuhan, maka kita mempersiapkan life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Itu yang menjadi fokus utama kita dan utara sejati kita. Hidup kekal dan abadi. Jadi dengan pernyataan Daud, jiwaku melekat kepadamu, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Mari kita renungkan pernyataan Daud, kerinduannya bahwa jiwanya melekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.